Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai operasional dan financial leverage. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Bahaudin dengan NPM 10223625. Saya Khaira Alif Putri dengan NPM 10223884. Saya Nabila Maharani dengan NPM 11223204. Pengertian leverage. Leverage dalam konteks bisnis merupakan biaya tetap untuk meningkatkan profitabilitas. Leverage terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama leverage operasional dan yang kedua itu leverage keuangan. Dari leverage operasional sendiri, yaitu berkaitan dengan keberadaan biaya operasional tetap yang berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Rumusnya yaitu total biaya operasional sama dengan biaya operasional tetap ditambah biaya operasional variabel. Biaya operasional tetap tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume. Contohnya biaya sewa gedung, premi asuransi, depresiasi gedung dan peralatan. Lalu ada biaya operasional variabel berubah seiring meningkatnya output. Contohnya itu bahan baku, biaya tenaga kerja, listrik, dan air. Kemudian juga ada komisi penjualan. Lalu di bagian leverage keuangan. Leverage keuangan berkaitan dengan keberadaan biaya pendanaan tetap khususnya bunga utang. Rumusnya itu total biaya keuangan sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Biaya keuangan tetap tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume, contohnya yaitu bunga tetap, dividen preference, cicilan leasing. Sedangkan biaya keuangan variabel berubah seiring meningkatnya output, contohnya itu diskon penjualan tunai, biaya admin bank per transaksi, bunga pada pinjaman berbasis penjualan, dan bunga pada kredit modal kerja fleksibel. Lalu di bagian dampak leverage pada perubahan laba operasi, seperti yang kalian lihat contohnya ada di gambar sebelah saya, contoh gambarnya, yaitu perusahaan V memiliki biaya operasional variabel yang lebih besar daripada biaya operasional tetapnya. Terakhir, perusahaan 2F memiliki jumlah biaya operasional tetap 2 kali lipat perusahaan V. Dari ketiga perusahaan 2V memiliki jumlah biaya tetap absolut terbesar dan jumlah biaya tetap relatif terbesar jika diukur dari kedua rasionya, yaitu FC atau biaya total dan FC atau penjualan. Selanjutnya, tiap perusahaan berpartisipasi mendapatkan kenaikan 50% dalam penjualan tahun depan. Hasilnya, perusahaan F terbukti merupakan perusahaan yang paling sensitif. Kenaikan penjualannya yaitu 50% mengakibatkan 400% kenaikan laba operasional. Analisis titik impas. Analisis titik impas merupakan teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya tidak tetap, volume penjualan, dan laba. Analisis titik impas disebut juga sebagai analisis biaya, volume, laba, atau analisis CVP. Yang pertama ada titik impas atau kuantitas. Titik impas atau kuantitas adalah volume penjualan yang dibutuhkan agar pendapatan total sama dengan biaya operasional total atau agar laba operasional sama dengan 0. Di sini ada contoh rumusnya. Dalam contoh rumus ini ada P dikurang V. P dikurang V ini merupakan jumlah yang tersedia dari setiap unit penjualan untuk membayar biaya tetap operasi dan memberikan laba operasi. Yang kedua ada titik impas penjualan. Titik impas penjualan menghitung titik impas berdasarkan nilai penjualan, bukan berdasarkan unit yang dijual. Dengan mengakui bahwa pada titik impas penjualan, perusahaan hanya mampu memenuhi biaya operasional tetap dan variabelnya. Di sini ada rumus untuk menghitung titik impas penjualan. Yang ketiga, tingkat leverage operasional atau degree of operating leverage. Leverage operasional berarti perubahan volume penjualan akan menghasilkan perubahan laba atau rugi operasional yang lebih dari proporsional. Tingkat leverage operasional atau DO mengukur sensitivitas laba operasional perusahaan terhadap perubahan dalam penjualan. Di sini ada rumusnya tingkat DOL untuk unit output atau penjualan. Lalu persamaan alternatif untuk menghitung DOL. Di rumus pertama, ini untuk menghitung laba dari perusahaan yang hanya menjual satu produk. Lalu di rumus kedua di sini ada untuk perusahaan menghitung laba yang memiliki multi produk. Lalu di sini ada grafik DOL versus quantity. Dalam grafik ini, perusahaan dengan biaya tetap yang besar akan memiliki tingkat leverage operasional yang rendah jika beroperasi dengan baik di atas titik impasnya.
Lalu, perusahaan dengan biaya tetap sangat rendah akan memiliki banyak tingkat leverage operasional jika beroperasi dekat dengan titik kimpasnya. Yang keempat ada nol dan risiko bisnis. Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang melekat pada operasional perusahaan, tercermin dalam variabilitas penghasilan operasional atau EBIT. Derajat leverage operasional atau DOL adalah salah satu komponen risiko bisnis, namun bukan penyebab utama variabilitas EBIT. Faktor utama yang menyebabkan variabilitas EBIT adalah biaya penjualan dan biaya produksi. Di sini ada manfaat DOL bagi manajer keuangan. Yang pertama, manajer akan mengetahui sebelumnya apakah dampak dari potensi perubahan penjualan terhadap laba operasional. Lalu yang kedua ada perusahaan kurang menyukai DOL tinggi. Penurunan kecil penjualan dapat mengarah pada kerugian besar operasional. Kali ini saya akan membahas soal leverage keuangan. Leverage keuangan atau financial leverage itu melibatkan dengan penggunaan pendanaan biaya tetap. Leverage keuangan ini biasa digunakan untuk harapan bisa meningkatkan imbal hasil untuk para pemegang saham biasa. Di dalam leverage keuangan ada namanya analisis titik impas EBIT EPS atau titik indifferent. Itu adalah analisis dampak dari berbagai alternatif pembiayaan terhadap earning per share yang biasanya tercapai kalau misalnya tingkat EBIT sama dengan EPS itu buat keduanya atau lebih dari alternatif lain. Rumusnya buat menghitung EPS sama dengan EBIT dikurang 1 dikali 1 kurang T dikurang PD per NS. Bisa dilihat juga kalau misalnya di sini tuh keterangannya adalah I adalah bunga tahunan yang dibayar, PD itu dividen preferen tahunan yang dibayar, terus T itu dari tax atau tarif pajak yang harus dibayar perusahaan, sama NS adalah jumlah saham yang berdampak beredar. Selanjutnya kita bisa lihat contoh kasus berikut. Di kurva ini EPS dan EBIT ada yang namanya garis-garis putus, yaitu saham preferen. Lalu ada titik-titik putus juga, yaitu utang, dan ada garis lurus, yaitu saham biasa. Nah, titik indifferent ini ada di antara pendanaan utang dan saham biasa yang totalnya di 1,8 juta. Nah, titik indifferent ini terletak di perpotongan antara garis utang dan saham biasa yang tadi aku jelasin. Terus di atas titik indifferent itu biasanya utang lebih disukai dilihat dari EPS. Nah, kalau itu kan dilihat secara grafis. Sekarang aku bakal kasih tahu gimana secara sistematisnya. Kita bakal ngitung saham biasa dan utang dengan rumus yang tadi yang aku jelasin, yaitu EBIT 1,2 dikurang 0 dikali 1 kurang 0,4 dikurang 0 per 300.000. Dan di utang itu ada EBIT 1,2 dikurang 600.000 dikali 1 kurang 0,4 dikurang 0 per 200.000. Dan hasil EBIT 1,2 ini adalah 1,8 tadi. Selanjutnya ada garis yang melengkung ke atas untuk memberikan keterangan bahwa ini tuh aman. Sedangkan ada garis-garis melengkung yang putus-putus itu adalah untuk melihat bahwa resiko terjadinya pada suatu probabilitas. Nah, makin besar tingkat EBIT ini diharapkan atas titik indifferent yang makin rendah. Terus kalau misalnya probabilitas EBIT-nya turun di bawah titik indifferent, berarti risikonya rendah. Terus makin kuat dukungan atas penggunaan dana yang berasal dari utang itu tersebut. Selanjutnya ada tingkat leverage keuangan atau degree of financial leverage, DVL. Ini biasanya presentasi perubahan laba per lembar saham EPS karena perubahan 1% untuk laba operasi EBIT. Dengan rumus DFL untuk EBIT senilai X rupiah sama dengan perubahan presentasi dalam EPS per perubahan presentasi dalam laba operasi atau EBIT. Terus juga ada rumus turunannya yang biasanya lebih berguna buat menghitung DVL, yaitu DVL EBIT untuk senilai X rupiah, EBIT per EBIT kurang I dikurang PB per 1 min T. I itu adalah interest, PD itu adalah preferred stock dividend. Terus sekarang kita akan menghitung untuk alternatif pendanaan utang, yaitu 2,7 juta sama dengan 2,7 juta per 2,7 juta dikurang 600.000 sama dengan 1,29. Lalu untuk alternatif pendanaan saham preferennya ada di
2,7 juta sama dengan 2,7 juta dibagi 2,7 dikurang 550 per 0,60 yang hasilnya di 1,51. Selanjutnya ada DVL dan risiko keuangan. Risiko keuangan biasanya memungkinkan insolvabilitas maupun variabilitas tambahan dalam laba per saham yang ditimbulkan oleh pengguna leverage keuangan. Terus probabilitas ketidakmampuan ini biasanya membayar kewajiban pada saat jatuh tempo yang meningkatkan sejalan dengan beban keuangan yang ditanggung perusahaan tersebut. Bisa dilihat juga dari tabel berikut. Kerangka A itu adalah informasi dari prediksi laporan laba rugi, dan kerangka B itu adalah komponen risikonya. Nah, dari hasil ini bisa dilihat juga IPS perusahaan menggunakan 50% utang lebih tinggi daripada perusahaan yang seluruhnya dana itu berasal dari ekuitas. Cuma resikonya juga bakal lebih tinggi karena kan ada prinsip di mana high risk sama dengan high return. Selanjutnya itu ada risiko keseluruhan perusahaan. Dan kita bisa mengukur itu dari koefisien variasi EPS, CV EPS. Nah, di sini juga ada rumusnya. Buat risiko total perusahaan itu sama dengan risiko bisnis ditambah dengan risiko keuangan. Nah, untuk risiko bisnis itu sendiri, kita ngitungnya dengan CV EBIT sama dengan EBIT per EBIT, tanda kurung EBIT. Nah, untuk risiko keuangan juga bisa dihitung dengan risiko total perusahaan dikurangi risiko bisnis tersebut. Selanjutnya ada total leverage, yang merupakan penggunaan biaya operasional tetap maupun biaya pendanaan dari perusahaan tersebut. Tingkat total leverage ini biasanya dipresentasikan dengan perubahan laba per lembar saham atau IPS. Terus juga karena perubahan 1% kan bisa jadi output atau penjualan. Di sini juga ada rumusnya, degree of total leverage atau DTL itu adalah DOL dikali DFL. Untuk itu juga ada DTLQ unit yang cara ngitungnya adalah Q dikali P min V dikali FC min 1 min I dikurang PD per 1T. Terus juga ada DTLS buat nilai penjualan, yaitu EBIT plus FC dibagi EBIT dikurang I dikurang PD dikurang 1 min T. Nah, kedua rumus tersebut adalah rumus alternatif untuk DOL. Selanjutnya adalah kemampuan arus kas untuk membayar utang. Untuk menentukan tingkat leverage, perusahaan harus menganalisis kemampuan arus kas dalam menanggung beban tetap. Semakin besar nilai utang dan semakin cepat jatuh temponya, semakin tinggi beban yang ditanggung. Sebelum menambah utang, perlu analisis arus kas masa depan. Beban keuangan harus sesuai dengan ketersediaan kas, kecuali untuk dividen saham preferred. Kapasitas utang atau debt capacity bergantung pada besar dan stabilnya arus kas. Kapasitas utang itu adalah jumlah maksimum utang yang mampu ditanggung oleh perusahaan. Oke, di bagian rasio cakupan, yaitu rasio cakupan atau coverage ratio adalah rasio-rasio menghubungkan berbagai beban keuangan perusahaan dengan kemampuan untuk membayar atau melunasinya. Lalu di rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman. Rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio merupakan rasio antara EBIT dan beban bunga. Dengan rumusnya yaitu rasio cakupan bunga sama dengan EBIT dibagi beban bunga. Kemudian penting juga untuk memperhatikan beban pembayaran utang, yaitu debt service burden yang mencerminkan jumlah kas yang diperlukan dalam periode tertentu, seringkali dalam 1 tahun untuk memenuhi pembayaran biaya bunga dan pokok utang. Dengan rumus rasionya yaitu cakupan beban pembayaran utang sama dengan EBIT dibagi beban pokok ditambah bunga. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah-salah kata yang diucapkan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.